yang terjadi, yang jadi masalah gini. Sekarang ini nggak banyak, bahkan saya bisa katakan terlalu sedikit orang yang senang lihat orang lain dipulihkan. Ya, amin. Bapak Ibu, orang bodoh yang satu ini, kalau bukan karena urapan Tuhan nggak akan bisa hidup sampai ini hari. Saya ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Mengurusi 57 pendeta di bawah koordinasi saya. Anda bisa bayangkan saya pembina kerohanian di Kejaksaan Agung. Dulu jaksanya waktu saya kecil kan ngakimin saya. Ya. Betul nggak? Iya kan? Waktu saya kecil kan itu, wah ini dikurung aja kan gitu. Sekarang saya khotbahin dia. Ya. Bisa masuk jadi pembina di DPR. Saya punya keputusan orang itu. 8 kali 7 meter tuh kontrakan petak, sekarang cuma jadi ukuran kamar saya. Kalau dulu kontrakan, sekarang jadi ukuran kamar. Di kamar saya tidur sekarang bisa taruh 2 meja pingpong, bisa main di dalam. Anak tetap 4. Istri saya tetap 1. Tapi istri saya piara 47 anak angkat. Tuhan kasih rumahnya ke Guade. Nggak normal untuk pendeta seperti saya. Beberapa kawan datang ke rumah, mereka bilang, kamu tuh jemaat nggak nyampe 5.000 aja kok. Udah kayak konglomerat ya, yang kerja banyak di rumah. Tuhan itu ya kayak nggak adil, sama kamu kok sayang banget. Saya bilang begini, orang-orang yang terikat dengan Tuhan itu nggak pernah terlepas dari janjinya Tuhan. Amin. Nah parahnya gini loh, ketika kita Tuhan bawa naik, itu banyak yang ngomongin. Ya. Malam hari ini saya kasih tahu Anda ya, kalau Anda diomongin orang di belakang, itu artinya Anda udah di depan. Amin. Kalau kita sama-sama di depan ngobrol gitu, kan gitu. Tapi karena dia ketinggalan di belakang, ngomonginnya di belakang kan gitu. Ya. Ya. Nah yang parahnya adalah donatur-donatur kami dapat berita miring tentang hidup saya masa lalu. Itu dari orang yang bukan biasa. Mereka bilang yang kami pusing yang ngomongin kamu pendeta juga. Ya. Satu kali ketahuan listnya orang-orang yang ngomongin. Aduh itu saya doa, saya bilang Tuhan, saya tidak mau marah, saya tidak mau ngamuk, tapi makin dredeg. Ya, ingat ini ya, iblis itu, ya, para pria dengar ini. Dulu sebelum kita di dalam Kristus, kita temannya iblis, betul? Ya. Sekarang setelah kita di dalam Kristus, kita mantan temannya iblis, betul? Ya. Ada satu fakta malam hari ini yang Anda juga harus catat. Iblis gak pernah lupa teman lama. Ya, iblis gak pernah lupa teman lama. Dia tahu kelemahan Anda. Iblis tahu kelemahan saya punya masalah zaman dulu, dari dulu itu temperamen. Jadi pas saya tahu orangnya siapa, itu saya bilang, aduh Tuhan, hancur hati saya. Ya. Aduh, gemes. Saya tuh gemes, pengen remes. Ya. Saya doa, saya bilang, Tuhan, bicara sejukkan hati saya. Bukan Tuhan yang ngomong, yang samber sama setan. Iblis bilang di telinga saya, udahlah, datangi pendeta itu, salibkan dia. Ya. Baru iblis satu lagi bilang, lu datengin itu pendeta, baptis lagi, tapi jangan kasih keluar dari air 15 menit. Biar kebelepekan gitu. Saya doa dan Tuhan buka Yesaya 40 ayat 31. Saya bilang saya udah ngerti Tuhan ayatnya. So what? Tuhan bilang baca lagi. Saya bilang saya udah ngerti Tuhan. Orang-orang yang nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. So what? Baca lagi. Pak, Bu, saya di ladang pelayanan dari tahun 94. Memasuki tahun ini, saya masuk di tahun ke-20 di ladang pelayanan. 10 tahun terakhir, Tuhan melakukan percepatan dalam pelayanan kami. Di luar dari kapasitas kemampuan 2 tangan saya, Tuhan percayakan banyak hal. Dalam 1 hari Minggu, ya, teman-teman yang di Jakarta yang tahu, saya punya hari Minggu tok itu saya bisa khotbah 7 kali. Belum Senin, Selasa sampai Sabtu lagi. Ya. Ini aja kita mau istirahat nih saya di sini. Senin Pekalongan, Selasa Pekalongan, Rabu Pekalongan, Kamis pelayanan Jakarta, Jumat sudah Kuala Lumpur, Sabtu Kuala Lumpur, Minggu balik lagi Jakarta, khotbah 6 kali. Ya. Saya bilang Tuhan ngomong yang jelas aja lah. Punya saya 40:31 saya udah ngerti lah. Ini kejadian ini terjadi 7 tahun lalu, Pak. Bu. Akhirnya Tuhan bilang gini, kamu ini terbang terlalu rendah.
Karena kamu terbang terlalu rendah, hati kamu terganggu untuk hal-hal yang gak penting. Ketika Anda dan saya tidak kafah dengan Tuhan, maka Raja Wali akan turun level. Kalau Raja Wali turun level, kita akan ketembus kelompok guru gagak akan ganggu kita. Tuhan bilang, kamu emang pelayanan. Tapi perhatikan ini ya, buat kita semua. Tidak semua orang yang melayani Tuhan. Tidak semua orang yang melayani pekerjaan Tuhan sedang melayani Tuhan. Tuhan bukakan kepada saya, kamu itu buka Alkitab, bukan mau kafah. Kamu buka Alkitab untuk bikin bahan khotbah baru. Dan kita gak pernah terikat. Itu masalahmu. Kemana-mana pergi, tapi tidak kafah denganku. Dan akhirnya saya turun level. Ketika Anda dan saya turun level, kita akan terganggu dengan hal-hal yang gak penting. Perhatikan baik ini malam hari ini. Kita adalah orang-orang yang dipentingkan Tuhan. Amin. Kalau Anda dan saya gak dianggap penting, Yesus gak mau rempong gitu dari sorga turun sampai Golgota buat muka kayak kamu dan saya. Coba lihat dulu mukanya kanan kiri. Itu muka-muka yang dipentingin Tuhan. Yes, amin. 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 Karena Anda dan saya orang-orang yang dipentingin Tuhan. Tolong dong, hidup selayaknya orang-orang yang dipentingkan Tuhan. Amin. Mari kita terikat lagi dengan Tuhan. Dan kita akan ada di tempat di mana Tuhan ada. Dan kabar baiknya malam hari ini dari Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang nantikan Dia. Rupanya orang percaya gak pernah bertepuk sebelah tangan. Bukan hanya Anda dan saya mau terikat dengan Tuhan, tapi Tuhan juga mau terikat dengan kita. Saya percaya hari baik itu akan datang. Amin. Waktu untuk Tuhan bela Anda dan saya itu selalu tepat waktu. Amin. Saya udah gak cuci gudang lagi sekarang. Ya. Malah bingung mau bikinnya apa. Tuhan percayakan terlalu besar buat kami. Saya sanggup beli mobil tuh baru 2. Orang kasih kita mobil 8. Itu di Jakarta kayak rental mobil kalau parkir semua. Gak ada satu juga yang balik nama. Pengusaha-pengusaha bilang, ini pendeta lain kita kasih mobil 2 minggu balik nama. Kamu kok hatimu mulia sekali. Bertahun-tahun mobil gak balik nama. Saya bilang jangan terlalu nilai saya ketinggian. Yang pertama, saya tidak balik nama karena 1, kalau saya bosan nanti dijual masalah sama kamu. Betul dong? Iya. 2, kalau balik nama saya yang bayar pajak. Sekarang kan kamu yang bayar pajak. Bingung. Malam hari ini mari saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yes, amin. Tidak berkarya basyat, kaya basyat, para basyat. Jauh dari sempurna apa yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Tapi di tempat ini saya percaya ada Tuhan yang mau kafar dengan kita. Yes. Aku berdoa kiranya mata rohmu terbuka malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Mata rohmu boleh melihat dengan jelas bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
terhubung dengan Tuhan malam hari ini, yang mau alami pemulihan, mari kafah dengan Tuhan. Malam hari ini Tuhan rindu untuk peluk saudara, untuk peluk setiap kita erat. Badai itu buat orang percaya datang buat bikin kita tambah naik. Kalau ada badai di hadapan Raja Wali, badai itu gak bikin Raja Wali terhempas ke bawah, tapi badai akan bikin Raja Wali naik pada level yang baru. Nah, malam hari ini, siapapun yang kedatangan badai dalam kehidupan ini, saya mau romo dibukakan Tuhan untuk ngerti malam hari ini bahwa Tuhan sedang mau promosi kamu. Tuhan sedang mau bawa kamu lebih tinggi lagi mulai malam hari ini. Dan let it flow, biarkan angin ribut itu sibuk di bawah kamu, dan biarkan angin itu bawa kamu naik ke atas. Silakan malam hari ini yang rindu pemulihan, jangan banyak ngomong lagi, jangan banyak curhat lagi. Mari sama seperti Yairus, jalan terus dengan Tuhan. Tabur benih imanmu dan katakan semua akan jadi baik. Semua akan jadi baik. Semua akan jadi baik. Rumah tangga kami akan jadi baik. Anak-anak kami akan jadi baik. Kesehatan saya akan jadi baik. Masa depan saya akan jadi baik. Kerjaan saya akan jadi baik. Ketika kami kafah dengan Tuhan, kami gak akan pernah dipermalukan. Kehidupan ini akan bersahabat dengan setiap kami. Yes, mari sama-sama katakan, di saat badai. Ketika kami kafah, ada perjumpaan langsung dengan Tuhan malam hari ini. Ada kesembuhan yang terjadi, ada restorasi yang terjadi. Anointing atas kita malam hari ini. Anointing of kafah. Urapan dari kafah itu terjadi atas kami. Urapan yang ditimbulkan karena kami terikat dengan Tuhan. Mulai malam hari ini, engkau akan dapat kekuatan baru. Terima kekuatan baru. Terima kekuatan baru. Terima kekuatan baru. Yang punya pergumulan, terima kekuatan baru. Yang mau alami terobosan, terima kekuatan baru. Urapan daripada kafah turun atasmu memenuhi engkau. Terus naik terbang Tuhan bikin. Tidak pernah jadi lelah, enggak pernah jadi lesu. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Kau sudah berperkara lewat kebenaran firman-Mu. Jauh dari sederhana, hamba mau bicara. Terbatas jadi manusia, tapi roh Tuhan gak terbatas di dalam setiap kami. Buat kami terima pesan ini secara khusus, di mana logos berubah jadi rema, di mana firman itu hidup dalam hidup kami. Malam hari ini, yang minta sembuh udah sembuh,